Halo teman-teman, ketemu lagi dengan berita sosial. Teman-teman, kali ini saya nggak membahas masalah sosial dulu, saya akan bahas masalah pasar modal, teman-teman ya. Jadi kemarin saya bahas pada part 1 adalah tentang IPO ya, teman-teman ya. Sekarang saya akan bahas tentang siapa yang beli saham IPO itu. Ya nggak, teman-teman. Saya pakai bahasa yang nggak canggih-canggih aja, bahasa yang mudah dimengerti ya teman-teman. Teman-teman kalau ada perusahaan baru ya, baru daftar di bursa gitulah ya. Nah itu kan sudah dilakukan atau dikerjakan oleh underwriter, teman-teman istilahnya ya. Underwriter itu sebuah perusahaan atau rekanan ya, atau yang ditunjuk untuk menjamin atau melakukan urusan-urusan tentang pendaftaran perusahaan baru ya teman-teman, sampai penjualan sahamnya teman-teman. Nah itu yang beli itu teman-teman ya, kebanyakan itu udah ditentukan oleh kelompok-kelompok yang underwriter itu teman-teman ya, lingkungan dia ya, kelompok-kelompok dia ya teman-teman. Karena yang itu kebanyakan kan di situ ada perjanjian-perjanjian ya teman-teman. Tolong dong pasarkan saham saya nih ya. Jadi emiten baru itu atau perusahaan baru itu menunjuk atau kerjasama dengan underwriter itu, urusan beresin lah urusan perusahaan saya sampai saham saya terjual gitu teman-teman ya. Nah akhirnya tentang penjualan saham itu udah urusannya underwriter teman-teman. Bahkan ada perjanjian-perjanjian yang seandainya nggak terjual semua, ada underwriter atau penjamin emisi itu bisa harus membeli yang belum terjual. Ada juga yang seperti itu teman, tapi ada juga yang enggak ya teman. Nah itu siapa yang membeli? Yang pembeli ya kebanyakan yang grup-grup yang punya uang besar ya teman-teman ya, yang bisa untuk membeli saham-saham yang baru daftar itu dengan preferensi dari underwriter itu. Dibilang ini perusahaan bagus ya, harganya sekian, nanti bisa naik sekian gitu. Namanya bisnis. Kalau nggak dikasih prospektus atau gambaran yang bagus ya, investor nggak mau beli ya teman-teman ya. Kenapa saham-saham baru itu ya, 8 dari 10 yang saya riset ya teman-teman, itu 7, 8 sampai 10 ya, di antara 7 sampai 8 dari 10 itu saham baru itu yang harganya di bawah Rp500 ya teman-teman. Itu pasti naik dulu teman-teman ya, pasti naik dulu. Nah kalau gitu pembeli kecil gimana, investor kecil ya? Investor kecil paling dapatnya cuma 0, sekian persen untuk pelengkap aja teman-teman ya. Ya itu nanti diumumkan, disebar ke sekuritas-sekuritas lain gitu. Ada beberapa sekuritas teman-teman ya di bursa, yang broker-broker tuh banyak di Jakarta. Ada BNI Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada macam-macam lah sekuritas itu di Jakarta itu ya, atau broker itu banyak. Nah di situ dibagi-bagi, umpamanya 50 miliar ya IPO-nya, atau 100 miliar nilainya, ya itu dibagi. Ini corporate ini dapat berapa nih, manajer investasi ini. Itu kan ada beberapa manajer investasi teman-teman yang besar-besar. Kamu beli berapa? Ini kamu saya kasih jatah 20 miliar, saya kasih jatah 10 miliar gitu teman-teman. Nah terus ya kalau gitu Pak, kalau saya punya uang cuma 10 juta nih, mau beli dapat berapa lembar ya? Kalau satu lembarnya Rp100, saya beli 10 juta, belum tentu dapat teman-teman. Bahkan nggak bisa dapat, karena udah dikup sama grupnya, kelompoknya underwriter itu teman-teman. Biasanya sih seperti itu ya teman-teman. Kenapa kalau investor biasa, kalau ada saham yang bagus IPO dan dia nggak bisa beli begitu market open, nggak bisa beli. Jadi itu naik terus itu teman-teman. Overnya nggak ada, yang ada
bit aja, bit naik terus, berapapun digerek naik terus. Bahkan ya hasil riset saya, saham-saham di bawah 500 IPO-nya itu bisa naik sampai 100% sampai 500%, teman-teman. Bahkan ada yang 1000%. Dia belum turun-turun. Bayangkan tuh teman-teman, yang punya uang besar makan yang kecil. Begitu teman-teman ya, saham IPO siapa yang beli ya? Yang beli ya itu tadi, corporate besar yang punya uang, atau bos-bos besar yang punya uang, atau manajer investasi yang punya uang banyak. Hebat ya teman-teman ya, cari uang secepat itu ya. Nanti umpamanya belinya 100 rupiah per lembar, dikerek aja sampai 200% kan menjadi 300 rupiah. Bayangin aja teman-teman, kalau teman-teman belinya 100 miliar ya, atau 50 miliar dalam waktu setengah bulan ya, atau 10 hari lah, itu menjadi 300%. Gimana nggak kayanya tuh pemain-pemain IPO teman-teman. Nah itu kenapa banyak underwriter tuh kaya-kaya ya, nah, atau pemilik dana yang di lingkungan underwriter tuh kaya-kaya teman-teman. Karena itu kalau saham-saham di bawah 500 ya, yang saya udah teliti satu-satu saham teman-teman ya, yang sudah IPO itu kebanyakan 7 dari 10 atau 8 dari 10 saham itu naik di atas 100%. Baru setelah itu, setelah naik, dikerek naik ya, nanti pelan-pelan dia menurut bandarnya atau menurut pemegang saham itu sudah cukup untungnya besar ya, uang 100 miliar jadi 300 miliar kan cepet itu dalam waktu berapa hari. Udah saya buang sahamnya, turun lagi teman-teman. Nah baru di situ ada overnya. Nah overnya itu untuk pembeli-pembeli di market ya, di publik ya, siapapun bisa beli kalau ada bid over itu ya. Itu orang beli di overnya itu baru ada. Kalau ada over itu berarti udah bisa beli investor yang retail kecil itu. Itu teman-teman ya, untuk sekedar informasi saja ini teman-teman ya, kuliah gratis. Karena di dalam teori-teori ekonomi ya, kayak orang yang belum pernah main saham itu ya nggak ngerti yang begitu-begitu, bahwa di permainan saham ya itu tadi ya, ada saatnya pemilik uang besar atau bandar-bandar ya, yang uangnya banyak, itu sebut aja bandar lah ya, itu cari uangnya gampang sekali. Kalau dia punya uang banyak ya, teman-teman punya uang banyak, dia bisa memainkan saham-saham yang dananya lebih kecil dari dana yang dia punya, gitu teman-teman ya. Ya itulah teman-teman dunia saham ya. Siapa yang beli saham IPO ya ada, itu tanggungan penjamin emisi ya teman-teman. Di situ ada kontrak-kontraknya, biasanya sampai saham habis dia yang ngurusin. Nah setelah dirasa udah cukup marketnya, harganya sudah tinggi, dijual lah saham itu, kan untung teman-teman ya. Gila ya teman-teman, yang kaya tambah kaya ya teman-teman ya. Itulah dunia pasar modal teman-teman. Nah setelah dia running ada bid over ya, dia itu pihak yang retail yang tadinya nggak dapat saham IPO itu bisa beli di situ. Pertanyaannya, kalau dapat harga tinggi, apa dia yakin akan beli di harga tinggi? Yang tadinya harga 100, berapa hari kemudian ada overnya di harga 350 atau 400, dia akan beli di situ. Nah dengan resiko konsekuensi, dia kalau beli di harga 400 atau 350, dia banting ke harga 100 lagi, berarti kan turunnya berapa tuh? Uang 400 tinggal 100 ya, kalau 400 juta ya tinggal 100 juta. Itu risiko main saham seperti itu teman-teman ya. Risiko terburuknya dia tidur di harga 50 atau harga gocap. Nah itu tuh hal-hal seperti itu teman-teman di saham itu. Semua ada risiko ya, belum di derivatif teman-teman. Lebih risiko lagi derivatif, uangnya bisa habis, benar-benar habis.
Ya, benar-benar hilang uang itu. 100 juta nol ya benar-benar nol teman-teman. Kalau di derivatif ya. Kalau di saham ya minimal dia saham tidur di angka 50 atau 5. Kalau masih sebelum 50 ya masih bisa jual ya. Tapi kalau udah harga di harga 50 nggak bisa jual teman-teman. Duit mati karena nggak ada pembeli di situ. Karena paling dijual di pasar nego. Pasar nego harganya rendah sekali teman-teman. Nggak ada nilainya. Itu pun kadang-kadang nggak ada yang beli. Ya itu teman-teman ya. Itulah teman-teman, nggak panjang-panjang ya bikin videonya. Jadi kesimpulannya siapa yang beli? Ya itu nanti ada yang ditunjuk-tunjuk atau kerjasama atau di lingkungan yang bertanggung jawab, yaitu underwriter itu teman-teman ya, atau penjamin emisi. Pokoknya ngurusin perusahaan baru yang daftar itulah teman-teman yang tanggung jawab. Mau teman perusahaannya, mau teman dekatnya, mau siapapun. Ini loh ada saham baru gitu. Ya, kalau orang lain yang kira-kira ini ya paling dapatnya sedikit jatah, paling dapatnya sedikit ya. Apalagi perusahaan yang baru luncur itu perusahaannya ngetop ya. Diperkirakan naik, udah langsung habis itu teman. Begitu market open langsung legit ke atas. Biasanya begitu teman-teman, biasanya. Kalau sahamnya di bawah Rp500 per lembar. Ya, walaupun yang tinggi juga ada yang naik ya, naik, tapi nggak hektik saham-saham di bawah Rp500. Itu yang hasil riset saya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini penjelasan yang sangat simple, sederhana ya. Jangan lupa kerja keras ya, kerja keras yang halal, jaga kesehatan dan like, comment, and subscribe. Terima kasih.